اللهم احسن قصيدنا ببركة سورة ياسين شيخ الليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Cara selanjutnya mau Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kedengaran apa kagak ini? Kalau masih muda mendengar masih awas ya. Muda semua Pak Dian. Oh, muda semua ya? Iya. Masya Allah. Iya. Tuan rumah yang semoga Allah berkahi ya. Masya Allah, ini banyak makanan ya. Berkah insya Allah. Ada apa tahu dan namanya orang paham. Ustadz Nisan Fadil, guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan ya. Allah berkahi beliau dan keluarganya. Ustazah Hajah Pemyaten, yang mudah-mudahan juga Allah sehatkan, Allah berkahi keluarganya. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Kok pada diem? Oh gitu. Ini tanggal berapa ini? 25 ya. Berarti akhir bulan, akhir tahun juga. Iya, akhir tahun juga. Akhir zaman. Iya. Akhir zaman juga. Karena akhir tahun, ya biasanya kalau momen-momen akhir tahun itu orang pada bersih kira-kira gitu ya. Bersih ya. Rapi-rapi lah gitu kira-kira. Nah, maka saya mengajak saya dulu dan kita semua, mari kita bersih-bersihin ya, dengan harapan moga-moga tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. Yang dibersihin apa? Ya tentu ada dua, ada lahir, ada batin. Kalau yang lahir mah udah kita bersihin mulu, pagi, sore, mandi gitu ya. Mandi bisa kadang-kadang hampir 3 kali sih. Paling kalau kena gupakan mandi lagi baik. Kemudian juga kalau yang badan mah juga dirapiin mulu ya. Apalagi ibu kan ya. Udah ngaca nggak cukup 10 kali sih sehari. Ya bener. Kalau mau ngebesan, mau acara-acara itu ngaca mulu. Kadang yang nungguin pegel sampai dandan orang rapi-rapi setengah jam. Ntar ketemu spion ngaca. Ada mobil parkir ngaca. Ada yang lucu, ibu ngaca di mobilnya ada orangnya. Untung nggak diseblok air. Kemudian juga kalau yang fisik mah alhamdulillah ya banyak ditambal-tambalin, dipelur-pelurin, macem-macem dah, didempul-dempulin ya, hampir tiap hari gitu ya. Saya kira sih nggak mudah nggak sedang, kayaknya semuanya seperti itu. Nah, yang mungkin kudu kita bersihin adalah jiwa kita, hati kita. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu, Innallaha, sesungguhnya Allah, la sekali-kali tidak, yanzuru, melihat,
ila kepada suarikum, kepada bentuk tubuh kalian, ya. Walakinallah wa amwalikum, dan tidak melihat harta kalian. Apa nih maknanya nih? Kalau untuk fisik mah, untuk badan atau tubuh mah, ya sesuai yang alokasi aja. Kita nggak ada yang pesen kok. Saya tingginya 160, ya udah emang udah dikasihnya segini. Mau dimulurin kayak apa juga, orang mulur-mulur. Kata dokter kalau udah 23 tahun tuh udah nggak bisa tinggi. 23 ke atas. 23. Kalau Bude Salama bisa tinggi. Bisa tinggi. Kalau lagi Disambung harus apa kayak kurang. Jadi kalau fisik mah apa namanya? Allah tidak ngeliat fisik kita, karena fisik itu sudah given. Given tuh bahasa Inggris ya. Ini sarapannya roti nih yang tahu nih. Kalau makannya gemblong ya ini orang paham ini. Given tuh udah pemberian lah gitu kira-kira. Ya. Termasuk bentuk tubuh. Ada yang langsing ya. Ibu Haji ini dari dulu segini baik kayaknya. Perawan juga kayak gini kayaknya dulunya. Ada yang kayak saya enggak pernah kurus. Mau puasa Daud puasa kayak gini baik. Gitu ya. Emang udah dikasihnya begitu. Coba ibu pegang hidungnya, ada yang mancung kan? Sama dikasihnya begini ya sudah. Ibu aja ketawa, ngapa tong? Tuh buat bakalnya cakep ini. Iya. Anak siapa? Pantes. Hah? Hah? Begitu. Rajin tuh masjid itu, Pak. Iya. Tolong jagain matong ya. Iya, Pak Ustaz. Ya, jadi bentuk fisik mah kata Allah kagak liatin. Mau cakep, mau kagak, mau kurus, mau gemuk, mau kulitnya kuning langsat, apa sawo busuk kayak saya, kagak dilihatin, nggak diponten gitu. Dan Allah tidak melihat amwalikum, harta kalian. Maksudnya apa ini? Bagi Allah ma al-ghani, Allah itu maha kaya, nggak ada urusan. Oh, kaya mau miskin, karena kaya miskin juga sebetulnya bukan punya kita. Ya, kaya miskin itu ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Al-Anbiya 35. Jadi kita kaya, Bude, kita miskin itu ujian. Yang dikasih banyak ya diuji. Ya, bersyukur apa enggak? Yang dikasih sedikit sabar apa kagak? Ya. Karena kana migdaruhu alfasanatin, sehari di dunia, sehari di akhirat itu 1000 tahun di kayu gede. Jadi umpama ada orang kaya 60-70 tahun cuman sejam setengah kayanya. Makanya nggak ada apa-apanya. Ini yang pakai masker siapa? Oh, Posum itu. Lah ini nanya di mana katanya? Tadi itu ke rumah saya pantai. Ini WA-nya nanya ya. Oh, udah nyampe. Pokoknya sekali lagi gak datang pusabay. Ya, jadi harta ya, ke fisik itu semua Allah kagak liatin. Ya, yang dilihat sih apa itu, yang dilihat oleh Allah itu siapa? Maksudnya dilihat itu dipantau terus 24 jam. Ternyata walakinallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat itu hati kita sama amal-amal kita. Karena akan dicatat terus tuh. Yang baik dicatat terus 24 jam. Allah sudah punya malaikat khusus yang ditugasin untuk itu. 24 jam loh. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan ngomong aja ini sekata dicatat sama Allah. Ya. Bersyukur ibu-ibu ya yang senang ngomong ya. Karena kata psikolog, perempuan tuh minimal sehari kudu ngomong 24.000 kata. Makanya kalau ada perempuan rewel, ngomel mulu, bagus. Normal. Justru kalau ada perempuan diem, baik. Periksa. Ya ada yang konslet kayaknya ini. Ngediem, baik.
Oh, yang pendiam, yang ngomong sekata mah, ujung diem baik. Lah orang ini khawatir keanuan Nyirono Kidul kan ribet. Sinta ketawa baik. Jadi yang dilihat adalah hati kita dan amal. Nah, karena Allah melihat hati, maka kita kudu cek. Ini ada akhir tahun nih hati kita ini ada kotorannya apa kagak gitu. Kalau ada ya kita bareng-bareng bersihin. Ya. Tapi sih kalau kata saya mah kita pasti ada dah kotorannya ya. Ya. Yang karena hati mah kan susah, nggak ada yang tahu ya. Iya. Jangan-jangan nih mohon maaf nih ada nih Bibu ngomongin saya tapi di hati. Ini Ustadz Gubernur dari dulu gemuk mulu jarang puasa kayaknya. Tapi kagak diomong. Umpama ada ngomong begitu. Ya siapa tahu ya. Ah, Ibu harus minta maaf sama saya itu. Pak Warengginang. Nah jadi gampang ke saya mah gampang sebuah Warengginang udah dimaafin. Nah, ada penyakit hati atau jiwa yang menurut saya harus kita bersihin di akhir tahun ini. Supaya gampang ingatnya, saya singkat. Jadi satu kalimat. Kalimatnya bunyinya, si kamu tengil. Itu ada singkatannya. Ya. Si kamu. Iya udah tua tengil baik. Gampangnya begitu. Si-nya adalah sirik. Hati-hati nih, kita punya sifat sirik, baik sirik besar maupun sirik kecil, ria ya. Suka pengen dilihat orang, itu hati-hati ya. Karena layah batana amaluka. Kalau orang sirik itu mohon maaf, serajin apapun ibadah kagak dicatat sama Allah. Ya, makanya ntar ada orang di akhirat itu, Tuhan kenapa saya kok nggak masuk surga, kok amal saya pada kemana hilang katanya. Ya kamu sirik katanya, no ada catatan. Waduh nyesel dia. Tapi udah mau nyesel bagaimana orang udah di sana ya. Kalau di Kayu Gede nyesel bisa ke Jelupang bisa. Kalau di sana mau kemana? Syirik ya. Di surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Kagak diampuni tuh. Bahayanya apa kalau nggak diampuni? Mati dulu belum tobat. Syirik lagi. Aduh, repot itu. Repot. Makanya kita bersihin nih. Ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Pokoknya mah inna sholati lah pokoknya ya. Sungguh sholat saya. Wa nusuki, ibadah saya. Wa mahyaya, hidup saya. Wa mamati, mati saya. Lillah. Hanya untuk Allah saja. Mana saya mau ngetes sama ibu. Ya. Ibu kalau sholat di masjid kan ada lamaan ya. Ngikutin imam kan. Saya mau nanya. Ibu kalau sholat sendiri kira-kira lama apa cepet? Nah. Disesuaikan. Suratnya langganan ya. Ya itu berarti ada tanda-tanda itu. Ada tanda-tanda syirik kecil itu. Harus dirubah tuh. Ya, ke depan nggak boleh gitu. Bahkan yang lebih cakep nih di masjid mah cuman 3 menit, di rumah sholatnya sampai 2 jam. Kelamaan ya. 7 menit dah ya. Lihat dengkulnya udah kuat. Di masjid 3 menit di rumah 7. Itu Allah jempolin begini nih. Sayang Allah nggak kelihatan aja. Cakep kata Allah begitu. Berarti memang tidak ingin dinilai oleh manusia. Ya, begitu ya. Nah, kalau yang syirik yang tadi kagak diampunin itu yang bahaya. Apa contohnya? Kata Nabi apa? Mana aja, Pok? Baru kelihatan. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya. Di bangku aja deh sini. Atau sono sini. Sono aja, Pok. Sono. Iya, situ aja. Ah, udah. Iya, sono. Iya. Bantalnya mau nggak? Bantalnya? Lah kalau mau boleh saya mintain.
Terusin ya. Ya. Sampai mana dari itu? Bukan itu mah. Sampai syirik yang bahaya. Syirik yang bahaya contohnya apa? Ini mohon maaf. Jangan sampai ngerjain yang ini. Siapa orang ata datang kahina ke dukun. Pasa'alaan syai. Lalu dia nanya sesuatu. Ya. Wasaddaqo bima yaqul, lalu membenarkan si dukun. Faqad kafara bima unzila ala rasul. Maka dia kata Allah telah mendustakan yang diturunkan Allah kepada Nabi. Ini yang paling bahaya. Jangan sampai ngerjain itu. Ya. Nah, kalau saya lihat sih potongan kayak Mpo sama Bibu semua mah gak bakal ngelakuin ini. Gak bakalan dah. Saya jamin. Pasti dilarang sama anaknya, sama tetangganya. Pasti, lu mau kemana? Pasti digituin sama lakinya. Nah, tapi yang kudu juga kita perhatiin begini. Saya mau nanya lagi nih, kuis ya, yang bisa boleh pulang duluan ya, kalau gak malu ya. Di hati ibu, yang paling mendominasi itu apa? Lah, ditanya kok diem baik. Maksudnya apa? Maksudnya yang mungkin belum paham. Yang benar-benar dipikirin mulu. Pokoknya di hati itu apa kira-kira? Kayaknya macam-macam, Pak. Macam-macam ya? Iya, macam-macam. Nah, ini ya bagus, sudah jujur ya. Mohon maaf ya. Sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Orang beriman mah yang mendominasi di hatinya itu hanya Allah saja. Yang lain ya sekedarnya. Nah, itu dia. Makanya saya kadang-kadang suka orang sholat cepet amat. Pasti dia nggak ngobrol sama Allah sholatnya. Kadang-kadang kan kita kalau lagi sholat, mohon maaf, kunci nggak ketemu, waktu sholat ketemu. Allahu Akbar. Ya Allah, kunci di bawah helm ya. Lagi sholat baru ketemu. Ada yang kayak gitu modelnya? Orang sono, orang Argentina. Motor siapa itu? Untuk berasa juga. Berasa. Ya, bang, mentok berasa. Jadi mohon maaf, bagusnya mah orang beriman itu sehari-harinya yang ada di hatinya itu Allah. Bagaimana kalau yang lain boleh ada, tapi kagak boleh ngelebihin. Contoh, ibu baru keceleduk beli gelang emas. Beli gelang emas 600 gram. Deh, banyak amat ya. Muat? Kagak muat ya, Po ya? 60 gram dah. Mana bentuknya cakep banget. Ibu seneng banget. Masuk ke hati ibu. Siang malam dikekepin. Dibersihin. Dibayang-bayang. Sampai ke ngimpi. Itu contoh tuh. Berarti di hati ibu isinya gelang. Atau kalung. Atau perhiasan. Mohon maaf. Allah nggak mau begitu. Allah nggak mau begitu. Ya. Ini nyambung apa kagak ini saya ngomongin? Nyambung. Lu pada melongo bailang apa? Iya dah. Contoh lagi, misalnya mohon maaf. Kebetulan ibu habis ya dapat rezeki ya lakinya suaminya. Terus pas ulang tahun juga ibu. Ternyata ibu dibeliin motor Beat yang paling baru. Masya Allah, ibu senengnya sampai jejingkerakan girangnya. Emang lagi pengen dibeliin motor sama lakinya. Lakinya habis gusuran. Siang malam ibu, Masya Allah. Jangan kata siang, jam 12 malam keluar naik motor, saking seneng. Umpama kata, saking senengnya naik motor. Itu waduh nggak boleh kotor sedikit ya. Ada bocah megangin, kagak boleh, motor gua. Saking senengnya. Nah ketika itu motor mendominasi di dalam hati ibu, itu Allah menganggap menduakan. Waalaikumsalam. Udah punya anak. Sini masuk sini nih. Sini masuk, Pak. Di sini longgar nih. Sini lega ini. Sini nih. Sini nih. Di sini longgar tuh. Iya, Bu. Sini. Ya, maaf ya. Lidah sini. Iya sana.
Pengen ikut nih lagi main. Jadi kalau bisa 2003 ke sono yang banyak ngisi hati kita siapa? Walaupun kagak diucapin, tapi memang yang bagus ya diucapin ya pelan-pelan Allah. Ya, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah ya. Walaupun pelan-pelan ya. Tapi intinya tadi isinya. Yang penting isinya. Kan hati itu ada isinya ya. Ada volumenya ya. Kalau hari-hari ini selama ini isinya bukan selain Allah, istighfar kita. Berarti kita kurang-kurang bersih, kurang rapih hati kita. Karena begini Bu, yang bisa jawab boleh pulang juga ini. Kenapa Nabi Ibrahim oleh Allah disuruh motong lehernya Ismail? Ayo. Untuk menguji keimanannya. Cakep. Itu udah biasa jawaban itu. Jawaban yang agak beda itu. Sebetulnya ibu bisa. Ya. Memang bingung. Ngomongnya susah kok. Menurut ilmu tasawuf, kenapa Allah nyuruh Nabi Ibrahim itu motong anaknya Ismail? Menurut ilmu tasawuf ini. Karena Allah cemburu ternyata. Karena Nabi Ibrahim waktu itu demen banget sama anak. Ya maklum orang berpuluh-puluh tahun gak punya anak ya. Begitu punya anak, anaknya ganteng, nurut, ya rajin ibadah, nggak pernah membantah. Pokoknya coba ibu punya anak begitu. Kan resep, ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh pikirannya ke bantuin apa jawab ya enak ini udah begini nih kagak enak nih tangan udah begini Kayak anaknya. ya kosong mati baik sih tangan udah gini lempengin apa ke anaknya gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim siang malam dia yang dipikirin tuh anak aja gitu ya. Malum gila kita kalau punya anak ya atau punya cucu udah baru punya nah ini Ustaz baru punya cucu ini. Coba nah kalau cucu udah ada gedean dikit. Udah pikirannya, ntar mau diajak main kemana ya, ntar cucu dibeliin apa ya, kepikiran baik. Allah mau tahu nih, Ibrahim kok begini jadinya nih. Maka karena beliau kan Khalilullah, kekasih Allah Rasul, gak boleh Rasul kayak gini. Hatinya harus tetap diisi aku kata Allah. Maka Allah suruh dites ya. Maka kembali ke jawaban tadi Bu Haji, tes saja si Ibrahim nih. Kalau lulus ya berarti dia Rasul yang luar biasa. Potong lehernya. Ternyata lulus. Ya kita jangan sampai kayak Nabi Ibrahim. Kita bukan makomnya sih. Tapi sebelum kita diuji sama Allah tadi, mendingan ya kita merubah diri dulu ya. Jadi 2023 nanti ibarat wadah, hati ini seperti wadah, maka isi Allahnya tuh lebih banyak. Dan kebanyakan lemper. Jadi isinya Allah lebih banyak. Nanti Allah sayang sama kita. Maksudnya begitu. Ya. Jadi yang pertama adalah siri. Ya, harus dibersihin. Yang kedua, tadi kan si kamu tengil ya. Kak, apa kak? Kaknya adalah kafir. Kafir itu sebetulnya secara bahasa artinya menutupi, kafara. Maka bahasa Inggrisnya itu tulisannya chopper dibaca kape. Tulisannya bahasa Inggrisnya begitu ya, ngeselin ya. Tulisannya apa, bacanya bagaimana? Coba ibu kalau beli sampo ada namanya sampo Sunsilk kan? Tulisannya kan? Bacanya apa? Sunsilk. Beda kan? Bacanya beda. Kafir itu maknanya menutupi. Nah, kan kalau kita nih alhamdulillah udah jadi orang Islam tuh ya. Udah keturunan lah ya, udah alhamdulillah. Berarti kita sudah enggak menutupi. Sudah terbuka dengan sendirinya. Tapi kita ada peluang nih. Kafir atau kufur terhadap apa? Terhadap nikmat. Nah, itu dia. Makanya disebut oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. La benar-benar jika syakartum kalian bersyukur kepadaku
la benar-benar azidanna, aku benar-benar akan tambahkan nakum, buat kamu nikmat dalam bentuk yang macam-macam. Walakin akan tetapi walakin apa tadi? Lain syakartum lazidan walakin kafartum. Nah, ada kata kafaro di situ. Tapi kalau kamu tutupi aku gak diakui sebagai pemberi nikmat, inna sesungguhnya adabi lasyadid. Siksaku tidak sanggup kalian akan tanggung karena saking pedihnya. Oh, berarti kita peluangnya apa nih? Peluangnya adalah kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Maka 2003 kita bersihin, ya. Kita harus akui semuanya punya Allah. Maka ciri orang bersyukur atau apa? Ayat takidah innalikulli syai'in lillah. Semua yang ada di hidup kita ini punya Allah semua. Ya, semuanya punya Allah. Bahkan mohon maaf Bu, anak ibu tuh bukan punya ibu, punya Allah. Suami bukan punya ibu, ibu hanya hak guna pakai. Maksudnya, ya maksudnya jadi suami itu aja, ya sementara di dunia. Hakikatnya suami punya siapa? Allah. Ibu juga punya Allah, bukan punya suami ibu. Kalau kita berpikirnya begini, kita nggak terlalu stres amat. Umpama nggak ada suami juga, ya saya punya Allah, suami punya Allah, ya saya bersandarnya sama Allah. Suami saya juga pemakan rezeki. Buktinya mohon maaf, orang yang ditinggalkan suami tetap saja eksis. Bahkan orang yang sukses di dunia ini rata-rata tidak ada suaminya. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ulama paling sukses dalam bidang tasawuf. Itu dari mulai balita anaknya sudah ditinggal oleh ayah. Maksudnya suaminya sudah wafat. Imam Syafi'i, itu suaminya wafat. Ibunya tuh suaminya wafat dari mulai kecil. Dia menjadi ulama paling besar dalam bidang fiqh. Nabi Muhammad, orang paling sukses di dunia, lahir nggak melihat ayahnya. Ya, jadi maksudnya apa? Orang yang bersyukur itu mengakui, meyakini semua itu punya Allah. Ya. Ini yang punya Bapak siapa namanya? Rumahnya? Pak Dasep? Ya siap. Iya siapa? Pak Dasep ini punya rumah punya siapa ini? Punya Pak Asep, Bapak. Rumah punya siapa? Punya Allah. Rumah punya siapa ini? Iya kalau lagi ngaji mah ya. Pak Asep numpang. Kita kalau ngobrol sama bapak-bapak malah punya rumah gua. Hakikatnya semuanya punya Allah. Dari bahkan mohon maaf, badan ibu juga punya bukan punya ibu. Emang ibu ngerasa bikin? Hah? Kali bisa bikin jempol kaki bisa. Nah kalau potes bisa kita tambal ya. Jangan kata jempol kaki, rambut hidung aja ibu nggak bisa. Itu rambut apa namanya ini? Alis ibu bisa bikin. Itu mah bukan bikin, ngitemin doang. Kalau pakai pensil alis gimana tuh Pak Ustadz? Boleh. Yang nggak boleh dikerok. Ya. Saya mohon maaf, kenapa nggak dari dulu sama paling gemes kalau ada orang dikerok alisnya. Gemes gitu. Maksudnya apa? Emang beda apa? Lah kagak. Wajahnya itu juga maksudnya. Kan orang nggak ngeliat alisnya. Kecuali wajahnya jadi berubah 2 cm. Nah itu. Tapi kok banyak ya? Itu tujuannya apa sih Pak Sum? Lah? Banyak yang ngerok rambut. Ada yang pada ngerok nggak di sini? Enggak. Tapi ada kan? Ada. Ya nggak boleh ngerok. Tapi kalau ngitemin boleh. Ya. Sama kayak gigi dikawatin boleh. Yang nggak boleh dicabutin diganti pakai emas. Nggak boleh. Nah, jadi kufur nikmat itu tidak mengakui Allah. Padahal tubuh kita punya Allah semua ini. Ya kan? Makanya ucapannya apa kalau orang meninggal apa? Inna lillahi. Sesungguhnya semuanya, segalanya
punya, wa inna ilaihi rajiun, pulangnya kemana? Yang punya. Apa sih? Rame amat. Gigi katanya nggak boleh boleh pakai kawat gigi. Ya, Tapi kalau yang nggak boleh dicabutin diganti emas. Kalau yang ompong pasang gigi palsu bagaimana? tergantung ompongnya dari mulai kapan. Ompongnya kapan? Kalau ompong udah 40 tahun ya udah, terima. 50, 60. Kecuali ompongnya umur 10 tahun, umur Yang masih 35-an. 35 belum tua. Nah, itu boleh, berarti boleh. 40 ukurannya. 50-an gitu. Ukurannya 40. 40 ya. Disebut orang tua umur 40. Iya boleh dipakai sampai Iya. umur 50-an. Boleh. Lo biarkan makan daging gitu kalau beli palsu. Iya repot. Ya, repot. Meninggal gimana? Iya harus dicabut. Cabut ya. Lah sayang amat. Dulu aja nyai sana begitu Pak Ustaz. Cabut, ambil. Pakai tangan apa Ustaz-Ustaz. Pakai tang. Enggak bisa kalau gampang dicabut. Mana? Baik, yang kedua apa? Ciri orang bersyukur. Pak Aksaraham adalah dia selalu memuji Allah. Ucapan pujian apa namanya? Alhamdulillah. Jadi berarti orang tidak kufur, tidak menutupi Allah. Apapun ketika menerima nikmat kayak karunia, kayak kesuksesan, alhamdulillah. Allah dulu yang karena semuanya dari Allah. Nih kan kemarin bagi rapot ya, Ibu kan? Tuh lihat nilainya, Masya Allah. Nilainya Warnanya. Warnanya. Anaknya paling berani. nilainya luar biasa. Bisa merah semua kan mantap itu. Tetap kudu alhamdulillah. Atau sebaliknya 10 semua. Alhamdulillah. Jangan begitu nilai anaknya 10 semua diintip sama temannya, "Po, anak ibu gimana?" Nih lihat anak gua nih itu. 10. Ya. Kok begitu? Lah gua. Emaknya dulu pintar dulu. Lah, itu namanya tidak mengenal Allah. Maka dia menutupi Allah. Allah nanti marah tuh. Tapi kalau apapun, alhamdulillah. Bahkan mohon maaf, Bu. Jangan karena nikmat saja. Termasuk nikmat-nikmat yang tidak dianggap nikmat. Contoh, ibu bisa mandi pagi. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mandi. Banyak orang nggak bisa mandi. Ibu bisa minum kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lah emang belum minum dari tadi. Alhamdulillah. Ibu bisa pakai baju. Alhamdulillah. Kakinya masih, badannya masih normal. Ibu bisa jalan. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah terus ingatnya Allah terus. Ibu bisa ngaca, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa ngaca. Ya. Bisa masak, alhamdulillah saya bisa masak. Masih bisa ada yang dimasak. Kira-kira begitu, gampang. Bisa beli baju warna merah marong begini, alhamdulillah. Yang lain susah beli baju. Ada bajunya, badannya nggak bisa dipakein. Macam-macam. Maka 2023 jangan terlalu banyak mengatakan saya, ya. Jangan terlalu banyak gua, bapak gua, suami gua, anak gua. Ya. Anak bu polisi nggak, mana bu polisi? Nggak datang? Ada. Dari sini pindah. Oh iya. Kalau bu polisi, anak gua jangan ibu polisi ya. Ya. Pakai Alhamdulillah ya. Ibu anaknya sekarang tugas di mana? Alhamdulillah ditugaskan di ini. Ya, jangan dihilangin Allahnya maksudnya. Ya, begitu ya. Bahkan ini mohon maaf, dalam keadaan kena musibah pun orang yang alhamdulillah. Karena ini ada contohnya. Ada seorang sahabiah. Sahabiah berarti apa? Sahabiah berarti apa? Sahabat wanita. Iya perempuan bude. Itima itu. Kenapa ibu ngomong alhamdulillah? Kalau bahasa gitu songong amat. Orang laki-laki meninggal alhamdulillah. Dia lapor sama Nabi. Nabi, itu si ibu Anu suaminya wafat, katanya dia mengucapin alhamdulillah. Inalahinya juga. Oh kata Nabi senyum. Justru dia adalah wanita yang faqih, wanita yang ngerti agama. Sabda, ya.
yuqaddimu baitul hamdi lihamidin wa lihamidat. Allah akan menyiapkan pintu surga namanya Baitul Hamdi untuk orang yang waktu diuji Allah musibah dia tetap mengucapkan hamdalah. Minimal dosa kita rontok semuanya, gugur. Kalau kita sakit, tiap detik dosa kita digugurin. Apa itu nggak luar biasa tuh? Ya. Baik, jadi itu sika, mu. Nah, munya munafik. Ya, munafik. Munafik itu dari kata nifak, an-nifak ya. Nifak itu ada 3 macam. Ada nifak i'tiqadi. Dia tidak beriman, pura-pura beriman. Ya, walau alam orang yang kayak gini modelnya kayak gimana ya. Yang kedua ada namanya nifak inhiraf. Orang munafik ini dia orang Islam tapi inhiraf, tapi merusak akidah Islam. Ini yang disebut di surat Al-Baqarah apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu jangan bikin kerusakan dong, kerusakan agama. Ya, mereka bilang apa? Enggak, justru kami ini orang-orang pinter. Ya, justru kami katanya orang-orang. Menurut saya contohnya orang-orang kayak gini itu ada zaman sekarang. Orang Islam dia, tapi merusak akidah Islam. Misalnya dia bilang apa? Semua agama sama. Semua pemeluk agama masuk surga. Ini orang merusak akidah. Nah kalau semua agama sama, ngapain kita jadi orang Islam capek? Ya enggak? Ini saudara kita paling ibadahnya seminggu sekali. Itu juga pakai sepatu. Ya. Kita tiap hari 5 kali. Pakai wudhu dulu. Masa sama? Allah sendiri mengatakan inna dina indallah. Yang aku terima kata Allah, agama cuman Islam. Masa dia bilang agama sama? Ini namanya merusak. Ya, misalnya lagi bilang, kawin beda agama boleh. Ada bu orang kayak gini. Orang pinter bu yang ngomong kayak gini. Yang makannya gemblong mah enggak dah. Makannya apa tahu dah. Orang pinter. Iya keju itu. Korok. Korok. Tapi dia ngerusak. Ngerusak apa? Rusak anak-anak muda Islam. Akhirnya apa? Banyak anak perempuan Islam pacaran sama non-muslim. Ya Allah. Sering kejadian nih. Akhirnya apa yang terjadi? Dilarang kan sama ibu bapaknya. Bagaimana mungkin? Kata bapaknya, lu apa namanya? Bu Haji. Kawin sama masuk Bu Haji sini. Siap. Lu bagaimana lu? Emang kekurangan stok apa laki-laki muslim? Kira-kira gitu ya. Apa jawabnya anak ini? Karena udah kenapa? Kena racun pemikiran orang munafik tadi. Kolot amat sih bapak ini. Emak kolot bener sih. Kawin beda agama boleh. Ya tuh yang ngomong profesor, doktor, anu. Nah, kayak derda bapaknya. Emang begitu? Iya. Hanya mama bapaknya hanya setuju dah. Tapi kalau sama bapaknya yang ngaji, enak baik. Mending lu pergi dari gua gak anggap anak lu. Hanya terjadi keributan kan. Bahkan mohon maaf sampai terjadi kadang-kadang karena kagak disetujuin, itu anak ke puncak. Puncak kira-kira ngapain? Main sepeda. Hah? Yang senyum-senyum pengalaman nih kayaknya nih. Main kelereng sono. Ke puncak. Apa kata lakinya yang orang non muslim tadi? Daripada cinta kita dilarang. Ayo kita buktikan cinta kita. Kata si Eneng. Ayo dah. Ayo bye. Lah dengan harapan apa? Begitu udah apa namanya halim, ya mau ngapain lagi kalau gak dikawinin kan gitu kan? Nah ini suka terjadi gitu. Itu akibat apa? Pikiran orang munafik yang mengatakan bahwa beda agama nikah padahal dilarang. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan nikahi wanita yang masih musyrik sampai mereka beriman. Itu Allah. Sama seperti tadi.
Inna dina indallah, yang ngomong Allah. Tidak boleh, tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali Islam. Tapi dia bilang karena dia profesor doktor, semua agama itu sah. Ini namanya munafik inhiraf. Bahaya orang kayak gini. Bahayanya apa? Orangnya pinter-pinter. Adanya di kampus-kampus. Makanya waktu anak saya yang kedua ini diterima di UPI, saya bersyukur alhamdulillah. Teman dekat dia diterima di UIN. Saya mikir di UIN. Dulu kan saya waktu kuliah S2. Mohon maaf, saya pernah sekolah kuliah S2, Bu. Mohon maaf ya. Walaupun orang kampung ya. Kalau S2 itu berarti bagaimana, Bu deh? Habis S berapa? Satu. Kali ya, S apa? Saya waktu kuliah S2 itu, kan kuliah S2 mah kan nggak kayak kuliah kayak S1. S1 kan dengerin dosen. Kalau S2 enggak. Kita yang bikin makalah, kita presentasiin. Dosennya cuma dengerin. Nanti diskusi tang ting tung. Nah, saya waktu presentasi, saya didebat mulu sama orang liberal ini, S2 dari UIN. Pikirannya liberal tadi, agama semua sama, WK beda agama, mengucapkan nama Allah, mereka malah menganjurkan. Itu liberal namanya. Nah, bahaya orang lain kita. Orangnya pinter-pinter. Maka ini disebut dengan munafik inhirafi. Nah, yang ketiga ada nifak amali. Yang cirinya 3 kata Nabi. Al-munafiku, ya, orang munafik itu, ya, 3 cirinya. Ida kadzaba, apa namanya? Kalau berbicara dia wa ida wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Wa ida tu'mina khana. Ida hadasa kadzaba, maksud dari yang pertama. Wa ida tu'mina khana, kalau dipercaya dia dia. Nah, ini mungkin, mohon maaf, kita mungkin kecipratan ini nih, satu mah ini. Ya, salah satu mah misalnya. Ntar jam 10 datang ya, tenang, beres. Tengah 12 nyampe. Orang Vietnam kayak gitu ada. Kata Allah, hai ala sholat, hai sholat zuhur. Zuhur jam berapa? 12. Datangnya menghadap Allahnya 1:30. Orang Argentina. Iya, orang Argentina gitu Mas. Jadi tidak pas. Nah, kita kalau kecipratan ini atau ketika bicara dusta ya, janji kalau saya jadi ada 100 janjinya. Salah kaciprut. Bentar lagi nih. Yang ini mau cuman berapa ya? Nah, itu namanya nifak amali. Maka 2023 kita bersihin tuh dari 3 unsur tadi. Jangan hati kita didominasi selain Allah. Karena Allah cemburu. Allah nggak mau, ya. Allah nggak mau. Kemudian jangan menutupi Allah. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki bukan punya kita. Sekali lagi ya. Badan itu bukan punya kita. Ya kalau yang sakit, ngomong sama Allah yang punya. Ya Allah, ini badan milikmu. Aku hanya dititip untuk merawat. Ampuni saya ya Allah. Mungkin saya tidak bisa menjaga amanah badan ini. Saya minta ampun. Jadi jangan konsentrasinya minta sembuh, jangan. Tapi minta ampun dulu. Mungkin ada yang kurang ya salah sebagainya. Itu urusan nyembuhin mah gampang. Allah sedetik juga bisa gampang. Jadi ngototnya jangan pengen disembuhin, tapi supaya kita diampuni oleh Allah. Kalau Allah udah mengampuni, Allah sembuh mah gampang. Dia mau makan daun kecubung juga bisa sembuh. Kalau Allah mengilham, umpama kata gitu, nggak usah yang berat-berat maksudnya. Kalau Allah udah mau nyembuhin, gampang aja. Jadi banyakin apa? Istighfar, banyakin taubat. Dan yang ketiga tadi, jangan kecipratan yang namanya munafik. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi belum tuntas ya, baru si kamu. Panggilnya belum selesai. Kalau ada pertanyaan sebelum saya doa, Ustaz Mizan doa apa? Silakan apa saja. Bude, ya. Salam. Ini Pak Ustaz, adanya ini pernikahan dini. beda agama. Oh, beda. Terus? Tapi waktu pernikahannya itu satu masuk Islam, berarti kan keislaman. Tapi dalam perjalanannya, Ya. ini kan kembali lagi salah satunya ke dia Non Muslim. Tapi di suatu akhir hayatnya Masuk Islam. secara Islam. Oh.
Itu bagaimana hukumnya? Iya nggak boleh. Kalau secara zohir kan kaidahnya nahkumu bizawahir. Kami ini menghukumi zohirnya. Lah kalau memang zohirnya tadi si suaminya umpama kata emang udah keluar lagi, ya nggak boleh dihukumi secara Islam. Melanggar syariah. Nah. Dia harus dihukumi sesuai dengan keyakinan. Begitu kira-kira. Ya. Apa mantuk-mantuk aja dari tadi, Pok? Begini baik dari tadi ngapa? Ada lagi? Wajib emang ke Singapura nih anu. Ya, Bu Haji. Ya, udah akhir zaman. Bagaimana Ustaz kita menanggapi dan menerima apa yang terjadi itu? Bagaimana kita menghadapinya gitu? Ya. Al-Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami itu umat terbaik yang Allah lahirkan untuk dihadirkan di tengah-tengah manusia. Kenapa kamu umat terbaik? Karena kalian selalu menyuruh yang baik, mencegah atau menghalangi yang munkar. Maka menghadapi situasi kondisi akhir zaman yang penuh fitnah ini, dua itu pekerjaan kita. Dengan segala kemampuan kita tetap harus mengajak yang baik kepada diri sendiri, orang terdekat kita, keluarga, syukur sama orang banyak. Yang kedua, kalau ada yang Allah larang, cegah. Kita punya kewajiban itu semampu kita. Selama itu kita masih kerjakan, maka kita tetap dianggap Allah sebagai khairu ummah tadi, umat terbaik. Begitu, Haji. Ada lagi? Ibu kayak Ibu Aceh. Oke. Hah? Iya Pak, ini puasa udah nggak bisa kemana-mana, nggak ada jenguk. Nanti dibacain Fatihah. Udah nggak bisa kemana-mana. Sudah. Ini Pak Ustaz ya, saya kan anak saya yatim. Ada yang masih santunan. Ya. Nah, suatu kali ada yang teman dia ada yang masih. Terus saya nggak tahu katanya dia kerjanya apa ya? Iya. Asalnya juga suka kerja malam. Oh iya. Bagaimana gitu? Perempuan apa laki itu? Perempuan. Terus saya dikasih, anak saya dikasih. Ya. Lama belajar itu bagaimana? Maksudnya, jadi kita menerimanya. Baik. Tapi saya nggak tahu pasti pekerjaan Ya. katanya dulu. Pertama, laisal hukm ya, idza kana salasa asya. Tidak ada hukum pada 3 perkara. Pertama, al-jahlu, tidak tahu. Orang tidak tahu itu tidak dihukum sama Allah. Yang kedua, an-nasya, lupa. Puasa sunnah besok Senin jam 2 bangun tidur makan 6 piring sama piring-piringnya, tapi lupa, nggak dihukum. Yang ketiga, al-yudrok, dipaksa. Jadi kalau ibu tidak tahu bahwa dia itu kerjanya kupu-kupu malam, Allah tidak hukum. Allah anggap itu semua halal, baik ya. Nah yang kedua, kalau memang sudah tahu bahwa ternyata dia orang seperti itu, harus kita memastikan ya. Caranya bagaimana terserahlah. Maka Nabi bilang apa? Allahu thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, maha suci, tidak mau menerima kecuali yang baik dan maha suci, dan yang suci-suci lagi. Maka hemat saya sebaiknya buat anak itu harus hati-hati yang masuk ke dalam tubuh, aliran darah dan otak anak kita. Pastikan jangan ada yang unsur-unsur haram, subhat dan sebagainya. Lebih baik mohon maaf bahkan tidak makan daripada memasukkan suatu ke anak kita yang tidak baik. Itu menurut saya. Ya, tenis nanti ngomongnya ibu bisalah bagaimana caranya supaya dia tidak tersinggung. Ajak Bu Haji yang lebih tua yang ngomong. Baik, jam berapa, Pok? Sekarang? 12. Hah? Setengah 12. Ya kan belum makan ya? Iya belum. Maaf pada Sep. Tenang Pak Ustaz.
Ya maaf, keceplosan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barokah, wasahi ajzatana, sehatkan dan batin kami, wa nawir qulubana, sinari hati kami dengan Al-Qur'an ya Allah, sabit imanana, kokohkan iman tauhid akidah kami Allah, wa wasi' rizqana, luaskan rezeki kami ya Allah, wa sina amalana, perbaiki amal-amal kami ya Allah, wa ilal khairi qaribna, dan atas kebaikan dekatkan kami, wa nisyari abidna, atas keburukan jauhkan kami, waqti hawaijana, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.